Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimahullah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, satu tema penting yang cukup baik kita akan coba telah terkait dengan persoalan adab dalam kehidupan. Semua kita sudah sepakat bahwa ilmu itu merupakan cahaya bagi hati. Ilmu itu adalah cahaya bagi kehidupan. Dan tidak ada satupun perkara dalam hidup lebih-lebih ibadah kepada Allah. Semuanya itu harus didasari dengan ilmu. Sebagaimana ungkapan seorang ulama besar, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia, maka dasarnya adalah ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan akhirat, maka dasarnya adalah ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan keduanya, maka dasarnya adalah ilmu. Mungkin dorongan inilah yang menyebabkan kita mau duduk di majelis ilmu seperti pagi-pagi seperti ini. Sejatinya kenikmatan tidur itu pun jauh lebih enak, menyenangkan, penuh dengan kenikmatan. Apalagi mimpi-mimpi indah yang kita rasakan, rasanya sangat ingin kita meneruskan tidur kita dibandingkan kita datang ke masjid ini. Tapi subhanallah, alhamdulillah, kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menandakan bahwa perhatian Allah kepada kita sangat amat besar. Sudahlah kita duduk di majelis ilmu, berada di satu tempat yang dicintai Allah, dan kita pun berada di bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak keutamaan yang tengah kita rasakan hari ini. Keutamaan yang pertama, kita duduk di majelis ilmu, dan itu adalah majelis yang terbaik yang pernah disampaikan Rasulullah SAW. Beliau pernah berujar kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahu tempat yang menjadikan surga di dunia ini, atau kamar-kamar surga yang berada di dunia ini? Sahabat penasaran bertanya, di manakah ya Rasulullah kamar-kamar surga yang berada di dunia ini? Nabi mengatakan, majalisul ilm. Taman-taman surga yang berada di dunia adalah salah satunya majelis-majelis ilmu yang kalian duduk di dalamnya. Jadi kita tengah berada di taman surga hari ini, alhamdulillah. Makanya besok kalau ingin taklim, berkunjung ke satu tempat menuntut ilmu, ajak teman-teman sahabat agar mereka bisa hadir ke taman surga. Pasti mereka bertanya, di mana taman surga? Majalisul ilm, kata Nabi. Yang kedua, kita berada di tempat yang paling dicintai Allah. Ahabul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi itu adalah masjid-masjidnya. Jadi kalau kita bertanya di mana tempat yang paling indah, yang paling utama, yang paling mulia, yang paling dicintai Allah, ya, Rasulullah mengatakan masjid-masjidnya, tempat di mana kita bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah tempat yang paling dicintai Allah. Kalau tempatnya dicintai Allah, sudah barang pasti orang yang berada di dalamnya juga ikut mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, cuma banyak orang yang tidak berharap cintanya Allah. Mereka lebih berharap cintanya manusia. Yang ketiga, kemuliaan yang tengah kita rasakan adalah kita telah berada di bulan mulia Zulhijjah. Rasulullah menyebutnya dengan ucapan al-ashhurul hurum, bulan yang dimuliakan. Ya, selain Zulhijjah sebelumnya ada Zulqa'dah,
kemuliaan bulan ini sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kita diciptakan. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah tetapkan bahwa dalam satu tahun itu perhitungan bulan ada 12, ada 12 bulan. Dan Allah sudah tetapkan kemuliaannya 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Dan ulama sepakat ketika kita beramal soleh, berbuat baik, apapun bentuknya, sekecil apapun kebaikannya, maka perbuatan baik kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga, ketika kita berada di bulan haram ini, kita melaksanakan berbagai keburukan, sekecil apapun keburukan itu, maka Allah lipat gandakan dosanya. Jadi begitulah kenikmatan yang Allah berikan. Ada kenikmatan dalam waktu, ada kenikmatan dalam tempat, ada kenikmatan dalam hari. Ya, jadi kita dianugerahkan begitu banyak sarana untuk memuliakan diri kita dengan waktu, dengan tempat, dengan hari. Kapan waktu yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Waktu-waktu ketika kita sedang beribadah. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita saat berdoa, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tempat. Sebagaimana yang kita pahami bahwa di dunia ini ada tempat yang sangat dimuliakan Allah. Di mana itu? Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. 3 tempat inilah yang sejatinya harus dikunjungi oleh kita umat Islam. Karena tempat itu merupakan sejarah perjalanan para nabi. Dan karena tempat itulah Allah memuliakan para nabi. Salat di masjidku, kata Nabi, yaitu Madinah atau Nabawi, 1 kali salat pahala setara dengan 1000 kali salat di tempat lain. Salat di Masjidil Haram, subhanallah, jauh lebih banyak pahalanya 1 kali salat, pahalanya setara dengan 100.000 kali salat di tempat lain. Jadi ini kemuliaan tempat. Nah, kemudian kemuliaan hari. Ada 1 pekan. Di antara 1 pekan ada 1 hari yang sangat dimuliakan Allah, yaitu Yaumul Jum'ah, hari Jumat yang digelar dengan Sayyidul Ayyam. Sayyid itu tuan, penghulu. Ayyam itu hari, jadi penghulu hari itu adalah hari Jumat. Dan alhamdulillah kita sudah melewati yang kemarin. Mudah-mudahan Jumat kemarin dan Jumat yang akan datang keberkahannya selalu menyelimuti kebersamaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah realitas yang nampak dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kita sadar betul bahwa ilmu itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup karena dia cahaya bagi kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi dalam kenyataan yang kita lihat, yang kita saksikan, banyak orang yang berilmu, mereka memiliki gelar sarjana, mereka memiliki gelar akademis yang cukup tinggi. Ya, gelar akademis itu ditempuh bukan dengan ringan, berat, waktunya berat, uangnya berat, ya, menuntut ilmunya berat. Tapi saya, berapa banyak orang yang punya ilmu tapi tidak beradab. Makanya ada satu kaidah yang mengatakan orang yang beradab, ya, pasti dia berilmu. Tetapi orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Nah, kita ingin agar setiap kali kita menuntut ilmu bukan hanya sekedar hasanah keilmuan yang kita bangun, pemahaman tentang kerangka-kerangka keislaman, literatur yang banyak itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah hasil daripada ilmu itu, yaitu akhlakul karimah. Jadi Islam memberikan sebuah ketentuan, bahkan Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada kita dalam konteks belajar. Ya, kita ini kan belajar terus
terus-menerus tak pernah henti. Yang namanya belajar itu bukan hanya duduk di majelis taklim, tapi kita sedang berjalan, kita sedang tadabbur alam, kita sedang merenung. Itu kan proses pembelajaran. Sebelum ilmu kita pelajari, apa yang lebih penting di atas ilmu itu? Yaitu adab. Yang lebih penting di atas adab itu apa? Iman. Ya, jadi iman itu sebelum adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Ini adalah rangkaian yang tidak boleh terputus dan tak terpisahkan. Tidak mungkin orang beriman tanpa adab dan tidak mungkin orang beradab tanpa iman. Iman dan adab ini adalah perkara yang menyatu. Dia menjadi sebuah bentuk ilmu. Ketika kita menuntut ilmu apapun ilmunya, sebab ilmu dalam Islam itu tidak ada dikotomi, tidak ada penduaan, perbedaan. Apakah ilmu umum, apakah ilmu agama? Semua ilmu dalam Islam sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar matematik, kita belajar bahasa Inggris, kita belajar komputer, kita belajar ilmu komunikasi, kita belajar ilmu sosial, ilmu budaya. Hakikatnya adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh membedakan. Yang terpenting adalah asas manfaat dari ilmu itu untuk apa. Ya, kalau orang punya kemampuan bahasa Inggris dan ilmunya itu dia terapkan untuk menerjemah kitab-kitab ulama, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, orang banyak membaca dari hasil terjemahannya. Dari hasil baca kemudian orang berilmu, dari berilmu kemudian mereka beriman, maka tetap saja memiliki pahala yang terus mengalir karena sandaran ilmu orang yang membaca dari hasil terjemahan orang tersebut merupakan pemanfaatan ilmu yang luar biasa. Kita punya kemampuan matematik, bisa menghitung panjang dan pendek sebuah ukuran. Ya, seperti membuat bidang masjid ini itu berdasarkan ilmu. Dan ketika ilmu matematiknya itu dimanfaatkan untuk kepentingan agama, dia bangun masjid, maka subhanallah, jangan dikira ahli matematik itu tidak punya pahala. Jangan dikira yang ahli bahasa Inggris tidak punya kebaikan. Jangan dikira bahwa orang yang punya kemampuan berkomunikasi itu tidak bernilai. Dan tentu jauh lebih baik ketika ilmu itu didasari dengan kerangka agama. Karena tidak ada yang paling terbaik dalam kehidupan di dunia ini selain orang yang belajar tentang ilmu agama. Makanya Al-Quran memberikan satu gambaran. Ya fa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jadi Allah memberikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu itu. Derajat orang berilmu dimanapun, kapanpun, saat apapun, insya Allah akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya belajar saja. Ya, beribadah saja. Kenapa? Sebab ketika kita fokus urusan akhirat, maka Allah akan mudahkan urusan dunia. Jadi itu adalah satu gambaran yang tidak terpisah. Kalau kita fokus ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, apa saja ibadah, dan kita tidak memikirkan dunia, biarlah dunia yang memikirkan kita, dan Allah yang menentukan dunia untuk kita. Ya, jadi kalau kita bekerja untuk akhirat, maka Allah akan mudahkan urusan dunia kita. Kalau kita fokus beribadah kepada Allah, maka Allah akan mudahkan sebagaimana Allah mudahkan perkara-perkara dunia kita. Tetapi persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah kenapa ada di atas ilmu. Rasulullah SAW sebelum menyampaikan literatur keilmuan Islam tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang zakat, satu deklarasi Rasulullah pertama ketika dia diutus, bukan memerintahkan sholat, bukan memerintahkan zakat, bukan memerintahkan haji, bukan memerintahkan sedekah, tapi Nabi berujar, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, dan adab itu sendiri adalah akhlak. Ya, walaupun banyak pengertian yang berbeda dari ilmu-ilmu tentang adab. Ada orang menyebutnya adab
bentuknya tetap sebuah nilai kebaikan yang tertanam dalam kepribadian seorang muslim, buah dari ilmu yang bermanfaat, itu adalah akhlakul karimah. Maka akhlak ini harus kita tanamkan, bukan hanya untuk diri, tapi untuk semua. Maka ibadah itu harus beradab. Sebab ibadah kepada Allah, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada sahabat, berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada orang lain. Jangan pernah merasa bahwa kita sendiri memiliki ilmu, tapi kemudian kita mengabaikan adab kepada orang lain. Dengan begitu mudahnya kadang-kadang lisan orang berilmu itu mencaci maki. Apalagi kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang tidak sepantasnya. Ya, dulu ada satu kelompok, yaitu kelompok Khawarij. Mereka itu berilmu, tapi tidak beradab. Kenapa? Karena begitu mudahnya meletakkan kata kafir kepada orang yang tidak sesuai dengan pikirannya. Sekarang ada orang yang seperti itu. Kafir lu ada, ya, rasanya aneh gitu ya. Kalau merasa dirinya berilmu, apalagi ilmu agama, tapi begitu mudahnya menyakiti hati sesama muslim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.